Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang kami hormati segenap Dewan Asatidz dan Ustadzat, yang kami hormati segenap karyawan dan staf MI Luqman Al-Hakim, serta anak-anakku semuanya yang insya Allah pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, alhamdulillah, amin insya Allah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini, hari Senin, tepatnya tanggal 21 Juli 2025, kita dapat melaksanakan upacara rutin ya setiap hari Senin. Ya, mungkin 2 pekan ini kita kok sering upacara ya. Pekan kemarin kita upacara sudah 2 kali ya, ada upacara atau apel pembukaan matsama, lalu penutupan matsama. Hari Senin ini kita upacara rutinan yaitu upacara hari Senin. Pada hari Senin ini ya para petugasnya masih ya amanahkan kepada asatidz dan ustadzat ya, karena kalian belum ada yang latihan upacara. Untuk pekan selanjutnya nanti yang bertugas untuk petugas upacara adalah kelas 6, dimulai dari kelas 6A. Jadi 6A nanti bersiap-siap Senin depan menjadi petugas upacara, selanjutnya 6B dan seterusnya ya. Baik anak-anakku semuanya, pada kesempatan pagi hari ini gitu ya, Ustazah ingin mengingatkan kembali kepada kalian. Mulai pekan ini kita sudah mulai pembelajaran efektif ya. Mulai dari pagi hari sampai sore hari ya. Khususnya bagi kelas 3, 4, 5 dan 6. Karena adik-adik kita kelas 1 dan kelas 2 pulangnya jam berapa? Jam 2. Kalau kelas 3 sampai kelas 6 pulangnya setelah sholat asar. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian mulai hari ini bisa lebih semangat untuk belajarnya gitu ya. Ustazah ingin mengingatkan ya, yang pertama terkait dengan sholat jamaah, khususnya ya bagi anak putra yang kelas 4, 5, 6 yang sholat jamaahnya di masjid. Mana kelas 4 sampai 6 putra, angkat tangannya. Ya, alhamdulillah. Ustazah ya nanti ingin melihat dan mengevaluasi bagaimana ketertiban kalian dalam melaksanakan sholat, mulai dari prakondisi ya, mulai kalian nanti keluar dari kelas, mulai kalian berwudu, mulai kalian nanti masuk dalam shaf dalam sholat jamaahnya, nanti akan didampingi oleh ustadz ya. Jadi nanti setiap ustadz akan memiliki kelompoknya masing-masing. Ada yang 14 anak, ada yang 15 anak. Jadi satu ustadz memegang kelompok masing-masing, mulai dari prakondisi, mulai dari wudunya, mulai dari sholat dan sebagainya, nanti akan diawasi oleh ustadz-ustadz yang bertugas. Ustazah kok sholat diawasi ya? Memang seusia kalian sholatnya memang harus diawasi terlebih dahulu, karena kalian tidak bisa tertib dengan sendirinya. Pembiasaan itu memang di awalnya harus dipaksa dulu ya. Pembiasaan yang baik memang harus dipaksa dulu. Nanti harapannya kalau kalian sudah ada kesadaran diri sendiri, tanpa ada pengawasan dari asatidz atau ustadzat, kalian mampu melaksanakan sholat ibadah dengan penuh tanggung jawab. Selama ini yang kita lihat, kalian kalau sholat di masjid gitu ya, masih banyak yang bercanda, tidak khusyuk, tidak fokus sholatnya. Maka harapannya dengan adanya pendampingan ini ya, kalian bisa memiliki kualitas sholat yang lebih baik gitu ya. Mudah-mudahan nanti dengan kualitas sholat yang lebih baik itu akan berpengaruh terhadap kepribadian kalian, terhadap akhlak kalian. Insya Allah kalau kalian sholatnya
baik, kalian sholatnya khusyuk dan fokus gitu ya, itu akan sangat berpengaruh terhadap tingkah laku kalian sehari-hari. Kalian akan menjadi anak yang baik, kalian akan menjadi anak yang patuh ya, kalau dibilangin ya sama ustadz-ustadzanya akan nurut ya, di rumah ketika diberitahu orang tuanya juga akan menjadi anak yang penurut. Maka ustadzah harapkan baik putra maupun putri yang sholatnya di kelas, jangan sampai sholat itu seperti rutinitas saja. Yang penting sholat, saya mau bercanda, saya mau isengin temennya, jangan seperti itu. Sholat itu adalah ya bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Ada saatnya kita itu harus fokus, harus khusyuk saat beribadah, yaitu saat sholat ya. Itu yang pertama tentang sholat. Yang kedua tentang kebersihan. Kalian senang tidak kalau lingkungan sekolahnya itu kondisinya bersih? Kalian nyaman tidak kalau lingkungan sekolahnya kotor? Yang menjadikan sekolah ini kotor siapa? Ayo, yang merasa suka buang sampah sembarangan siapa? Coba macung pagi hari ini. Wow, alhamdulillah ada yang jujur. Ya bagus, kejujuran tapi harus diperbaiki ya nak ya. Karena kenapa? Sekolah kita mungkin di pagi hari itu sudah tampak bersih, sudah dibersihkan oleh Ami dan Amah. Tapi nanti setelah jam istirahat, Masya Allah gitu ya, setelah kalian jajan, sampahnya itu berserakan di mana-mana. Berarti itu kalian belum punya rasa tanggung jawab. Ya, mulai hari ini nanti di kelas kalian, ustadzah kemarin sudah memberikan semua kelas itu tempat sampah yang baru. Ya, nanti sampah itu akan menjadi tanggung jawab kalian di kelas masing-masing. Tempat sampah di tempat-tempat umum akan kita kurangi. Itu sebagai bentuk kita ingin menguji kalian, mendisiplinkan kalian, bisa tidak kalian bertanggung jawab. Sudah tersedia tempat sampah di kelasnya masing-masing. Dan kemarin kami saat rapat sudah menyampaikan kepada asatidz ustadzat agar memberikan edukasi kepada kalian agar sampah itu tidak menumpuk. Itu caranya seperti apa? Nanti akan dijelaskan oleh ustadzahnya, supaya tempat sampah yang sudah kami sediakan itu cukup untuk satu hari, tidak sampai berlebihan gitu ya. Nanti akan diajari oleh ustadzahnya. Lalu setiap hari yang piket itu bertanggung jawab. Ingat ya, saya lagi, yang piket bertanggung jawab untuk membuang sampah pada tong sampah yang besar yang sudah disediakan di bawah. Ya, nanti akan ditempatkan ya oleh amiknya, di mana nanti kalian bisa membuang sampah pada tempat sampah yang besar. Jadi kami ingin kalian semuanya memiliki rasa tanggung jawab terhadap kebersihan. Kebersihan itu bukan hanya tugas Ami atau Amah saja, tapi tugas kita semuanya yang ada di sekolah ini. Gitu ya nak ya. Kamar mandi pun seperti itu. Siapa yang kalau ke kamar mandi menyiramnya cukup dengan satu gayung? Atau bahkan tidak disiram? Kelas 1. Ya, jangan sudah kelas 1 belum tentu nak. Ya, kita tidak boleh saling menuduh ya. Nih ingat ya, kamar mandi di pagi hari sudah wangi, sudah bersih. Tapi ketika sudah mulai anak-anak istirahat, banyak yang ke kamar mandi, jam istirahat, Masya Allah wanginya menjadi seperti ya tidak sedap ya, aromanya sangat tidak sedap. Berarti kan itu karena kalian sendiri yang tidak menyiram dengan baik. Insya Allah airnya sudah banyak, airnya selalu mengalir. Maka ustadzah ingatkan semuanya saja kelas 1 sampai kelas 6 ya, ketika di kamar mandi setelahnya harus disiram sampai kalian tidak mencium aroma yang tidak sedap, disiram sampai bersih ya, supaya teman kalian yang menggunakan setelahnya nyaman untuk memakai kamar mandi yang kalian gunakan tadi. Paham ya? Jadi yang
menjadi tanggung jawab kita bersama semuanya. Baik itu sampah, baik itu kebersihan kamar mandi, itu adalah tanggung jawab kita semuanya. Ustazah yakin anak-anak ustazah yang solih-solihah ini ya, mulai hari ini bisa memperbaiki ya tanggung jawab pada dirinya sendiri ya. Kita tingkatkan rasa tanggung jawab itu dengan menjaga sikap baik kita ya terhadap sekolah kita. Kita harus memiliki rasa terhadap sekolah bahwasanya sekolah ini sekolah kita bersama. Kita jaga kebersihannya bersama. Kita jaga kenyamanan sekolah ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama gitu ya. Siap anak-anakku semuanya? Ya, dan ustadz-ustadzanya jangan sampai bosan-bosan untuk mengingatkan gitu ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat ustadzah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.